Tempat ini adalah kuburan khusus bagi orang-orang semasa hidupnya mengidap kusta, atau orang Jawa mengatakan kuburane wong loro buduken. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa itu di desa ini, apabila ada orang meninggal mengidap sakit yang serupa dengan kusta, atau orang Jawa mengatakan wong loro buduken, makamnya disendirikan atau tidak dicampur dengan makam umum, dengan tujuan dan maksud agar para mayat-mayat yang ada di pemakaman umum tersebut tidak tertular wabah yang diderita orang yang jasadnya dimakamkan di tempat ini. Dari berpuluh-puluh makam yang ada di tempat ini, hanya ada satu yang keluarganya peduli dan menandai dengan batu nisan. Selebihnya, makam-makam yang ada di sini dibiarkan tidak ditandai oleh keluarganya karena faktor malu. Pada umumnya di pedesaan sekitarnya, bila ada orang meninggal, entah itu mengidap penyakit apapun, dimakamkan dijadikan satu di tempat pemakaman umum. Namun di desa yang satu ini berbeda. Jadi walaupun orang wafat sudah dimakamkan, tetap tidak boleh tertular oleh orang lain yang mengidap penyakit tertentu. Adapun narasi, kisah, dan cerita tentang hal tersebut, orang satu desa di pedesaan ini banyak mengatakan hal yang serupa. Namun bila mana di kemudian hari ada bantahan, itu sekedar sebuah pembenaran atau penutup malu belaka. Mbak, derek tanglet nggih. Kan mriki enten sing diwastani apa niku jenenge? Makam kuburan Kidul Sari itu kuburan sebelah tidak Mas? Sak napane pring niku? Oh, nggih. Monggo. Lewatnya mriki Mas ya? Iya. Nggih. Ini adalah makam atau kuburan Mbah Krapyak yang ada di Dusun Gempol, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Nah, kuburan ini ternyata tidak semua orang warga di sini bisa dimakamkan di kuburan ini. Ada sebagian warga dulu yang tidak bisa dimakamkan di sini, yaitu warga yang mengidap penyakit buduk atau semacam penyakit kusta. Tujuannya supaya para penghuni alam kubur ini tidak ketularan penyakit tersebut. Paham ya? Jadi warga yang makamnya itu dipisahkan dari kuburan ini ya toh, bertujuan agar penyakitnya itu tidak nulari orang yang dimakamkan di kubur ini. Paham sekarang? Jadi biar penghuni kubur ini yang sudah dikubur di sini itu tidak ketularan penyakit kusta itu tadi. Nah, ya sebenarnya saya pun ingin ketawa ya menjelaskan video ini, tetapi ya memang karena ceritanya seperti itu dan warga sini Dusun Gempol, Desa Sidodadi ini semua sudah tahu dan paham. Bagi Anda yang ingin membuktikan, monggo dimanapun Anda saja berada, silahkan Anda datang ke alamat yang saya sebutkan ini, Dusun Gempol, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sekali lagi Pak Ade katakan, Dusun Gempol, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini ada namanya kuburane wong buduk atau kuburane wong buduken. Oke, adapun letaknya kuburane wong buduken itu dari tempat ini sekitar 200 meter. Sekarang kamera saya arahkan ke kiri. Jadi kuburan Krapyak itu ini, terus kuburane wong buduken itu. Nah, Anda perhatikan ya. Nah, di sana itu di bawahnya pohon bambu itu, tadi kan saya tanya kepada warga,
Kamera ini menghadap ke barat, jadi kita berjalan ke arah selatan. Mengenai kuburan wong buduken ini, itu benar-benar ada ya ini ya, cerita itu. Nah teman-teman, mengenai tempat ini yaitu kuburan wong buduk yang ada di Dusun Gempol, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu ini, bila mana kemudian hari Anda datang ke sini, terus ada cerita yang tidak sama yang dengan Pak diceritakan. Cerita itu hanyalah sekedar cerita penutup malu, ya toh, atau sebuah cerita pembenaran. Namun masalah kuburan wong buduk yang ada di kampung ini benar-benar seperti itu, dan cerita itu banyak orang yang sudah tahu, yang memahami. Aduh, ini panasnya bukan main. Adapun beberapa kuburan wong buduken itu ada berapa ya? Nanti kita lihat saja. Nah, jadi di bawah pohon bambu ini, dan sudah tidak lagi dirawat karena keluarganya itu malu kalau ada keluarganya yang meninggal terus dimakamkan di sini, itu malu. Seperti halnya sejarah tentang para suku Kalang, itu pun begitu. Coba sekarang kita amati yang ada tandanya itu mana ya. Jadi sebagian atau kebanyakan patok-patok yang ada di kuburan wong buduken ini sudah banyak yang hilang dan tidak diganti. Akhirnya hanya terlihat sebidang tanah saja. Nah, itu di depan masih ada itu satu. Itu ada apa namanya ya, kijingnya itu di bawah pohon itu. Nah, itu dia ya, itu di depan itu ada satu. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dan memberikan surga yang terbaik terhadap orang yang dimakamkan di tempat ini, karena semasa hidupnya meninggal saja sudah dibeda-bedakan tempatnya. Ini dia. Jadi tinggal satu ini. Bagaimanakah menurut pendapat Anda? Nah, mengenai orang yang pada masa hidupnya mengidap sebuah penyakit, terus sampai orang itu meninggal disendirikan karena dikhawatirkan para mayat yang ada di kuburan itu ketularan penyakit buduknya. Itu bagaimana menurut pendapat Anda? Ya ta? Lucu, unik, atau gimana? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi konten video ini, narasi ceritanya itu nyata ya. Nah, ini dia, tinggal satu ini. Masalah cerita kuburan wong buduk ini, orang sedesa Sidodadi itu sudah tahu dan paham. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin datang ke tempat ini, jangan khawatir, Anda tidak akan ketularan buduken ya. Justru ada baiknya Anda datang dengan memberikan doa agar yang dimakamkan di sini mendapatkan surga dari Allah, dan kita jangan sampai kena buduk gitu loh ya. Justru kalau Anda datang ke sini berharap supaya tidak sampai kena penyakit buduk, nah kan begitu. Bukan kok terus datang budukan, itu tidak. Jadi di sini hanya ada tinggal satu ini, kuburan wong buduken. Oh, Deling Sari. Oh, Senes Kidule Sari, Senes. Senes Deling Sari. Oh, Deling Sari. Rumiyin nonton yang sedo. Nggih. Sing jalur Deling sing
Sing estri sari. Oh, sing jaler namanya Deling, Nggih. sing esti namanya Sari. Di Matomo to mriko teng Sabin. Sorgreng niku nggih. Kabare niku enten sing sanjang kok. Sing makame tiyang nyuwun sewu lara buduken ngono. Nggih. Oh, sing buduken sing jaler napa sing estri? Sing anu niku anu litune Mas. Lintune. Lintune. Nggih, lintune budukan dipindah teng mriko sing. Sing Deling Sari niku. Nggih. Kan makame namung setunggal, Pak. Kathah niku. Tapi pathoke namung setunggal nggih. Nggih, niku kanton setunggal tengah le patoke mon telas doyo. Berarti asline iku pathoke kathah, Kathah nggih. tapi diicali. Ya usah Nggih. mergo ora diromat. Nggih, mboten enten sing keluargane mboten enten sing rumah dados anu ical piyambak. Apa ya keluargane kira-kira isin ngoten, Pak? Duka nggih menawi nggih. Dados kejawi niku makam sing enten tulisane Truna Prawira nggih niku nggih. Oh, berarti teng kiwa tengene mriku niku asline kathah kuburane. Makame kathah wani. Tapi mboten wonten pathoke. Nggih, mun matoke mun ical. Pun ical mesti mboten diromat nggih. Nggih. Berarti keluargane nggih tiyang mriki mawon ngene, Pak. Nggih, tiyang mriki. Hmm. Zaman rumiyin. Berarti lak nang kiwa tengene kuburan wong nggih bare kiwa tengene sareane Pak Truna Prawira niku nggih kuburan tok nggih Pak nggih. Nggih, makom tok sedaya. Berarti ya termasuk berarti zaman semono Pak Truna Prawira barang ini nggih nate sakit ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Tapi keluarganya sih tetap menghargai gitu. Lah ngoten niku Pak nggih ceritane kok wong buduken kok didhewekne niku Nggak mangke ulere niku terus nular. nular teng sing Teng anu pame enten tiyang jarah teng ngene makam mriku nang ulere nular. niku kan serate gatel kok Pak ngerti nek. Terus mien kan nek ngarani buduk kan tetep buduk kan. Padha merotoli. Protoli ngoten nggih. Nggih. Oh. Dicin apa ini merotoli. Oh. Enten sing sanjang lek jereke ben aja nulari sing nang kuburan niku kan ngoten. Kan dipindah piyambak niku piyambak kan niku kan supaya ulere niku Mboten nular ngoten niku. Zaman kemudian. Tapi niku secara pinten Jumat Legi biasanya medal. Teng kidul niku nggih. Nggih, teng ngete Kendal, mana ngete Kendal. Heeh. Oh, medal ulere nek dijual lagi nih Pak nggih. Merengangah ngoten. Oh, dalu Pak. Nggih, tapi dalu nggih mboten sering nggih. Kok nek dino Jumat Legi Nate enten sing disemerepi. nggih. Oh. Enten kan enten lare nepi teng mriku kan kuatah rumiyin. Bapak iki. Nepi golek nomor apa golek nomor? Kok ngertos. Nggih wonten ngertos atus nomor gitu atus nopo nggih ngertos. Sampeyan kok kemon semerem makam mriku. Sampun. Tapi sing nggih, tapi sing enten kijinge namung setunggal ngene Pak Truna niku. Berarti kan ning kiwa tengene niku kathah. Kuatah. Makame kathah niku. Iya, nek sendekne sing romat pathoke ora ana sing Nggih mboten enten sing gantos. gantes. Cari ambak. Cal. Langsung banjir ngoten. Lah desa yang turune tiyang desa nenten geger nginep teng mriku pun mboten semerep napa-napa. Aman ngoten iki. Aman ngoten kok. Isian tangga-tangga kula. Monggo Bu. Monggo. Yang buduken. Nggih, proses. Nek krungu kula ngoten Wong buduken wis di kan disingkrak dikubur teng mriku kan ngoten. Oh, dadi didhewekne mergo buduken niku nggih. Lah niku padha dukung temukan Sing Giling Sari, sing Kidule Sari. Kidule Boten Sari. Giling Sari nek teng mriki Giling Sari bingung padha. Oh, Kidule Sari ngoten nggih. Kidule Sari ngoten mawon. Oh, nggih. Niku napa sing wastane kuburane wong buduken jagasane ngoten nggih. Oh, lah kok didhewekne ki napa, Pak? Lah kono yo kene. Oh. Kabare mriku niku didhewekne supaya sing wong sing dikubur teng mriki ora ketularan ngoten to. Nggih. Nah,
para pemirsa dan para penonton, ini adalah sebuah kisah nyata tentang orang yang dimakamkan paling lucu, paling unik sedunia kalau saya mengatakan. Bahkan di dunia ini hanya ada satu ini tok cerita yang unik seperti ini. Ceritanya itu begini ya. Orang yang dimakamkan di tempat ini pada masa hidupnya menderita penyakit yang bisa dikatakan menjijikkan atau semacam penyakit kusta, atau orang Jawa mengatakan kuwi loro buduken gitu ya. Nah, orang ini dimakamkan di sini dengan tujuan supaya andai kata dimakamkan di tempat umum, itu penghuni makam atau orang yang wafat di makam umum itu tidak ketularan gitu loh maksudnya. Nah, kan dipikir aneh toh, sampai dimakamkan menyendiri terpisah dari makam umum. Adapun nama orang ini adalah Truno Prawiro. Lah, ini namanya masih muda. Mungkin ini yang memberi nama ini adalah keluarganya. Mungkin kamu kalau mendengar cerita ini sedikit tertawa. Ya, namanya sakit. Setelah orang itu meninggal, kok orang yang mengubur itu punya rasa khawatir kalau orang yang di kuburan itu khawatir kena ketularan penyakit buduk dari orang yang dimakamkan di sini. Lucu juga ya kalau dipikir ya. Tapi ya itu semua memang nyata. Bahkan orang sekampung ini pun sudah banyak yang tahu tentang cerita kuburane wong buduk ini. Jadi dalam bahasa Jawanya itu mengatakan kuburane wong buduk ada di Dusun Gempol, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro. Ya, bagi Anda mungkin yang penasaran tentang orang yang sudah meninggal mengidap sebuah penyakit, makamnya masih disendirikan, dipisah dengan makam-makam orang-orang yang dimakamkan di makam umum yang lainnya itu, bisa loh Anda datang ke sini. Dan ini real, nyata. Semua orang sak Sidodadi itu sudah pada tahu. Kan desa Sidodadi itu terbagi menjadi beberapa dukuhan ya, Dukuh Kendal atau dusun ya. Dusun Kendal, Dusun Gempol, Dusun Balong, Dusun Bangak, Dusun Bitingan, Dusun Dongpapak. Nah, ini yang saya ceritakan ini terletak di Dusun Gempol. Nah, di sana itu ada sebuah masjid pondok baru. Nah, kenapakah demikian? Ya, pada masa itu bisa jadi warga yang ada di sini itu banyak yang menganut paham semacam reinkarnasi. Jadi walaupun itu beragama Islam, kan banyak juga ya orang-orang Islam itu yang masih menganut paham reinkarnasi. Bahkan ada juga orangnya itu bukan agamanya yang saya bicarakan. Ada yang masih menganut paham pluralisme. Nah, jadi makam ini menyendiri. Terus setelah ini marilah kita mencoba menanyakan kepada masyarakat. Bahkan bila mana perlu kita mencari keluarganya. Nah, sekarang kita akan masuk di kampung keluarganya orang yang makamnya disendirikan itu. Dari kuburan atau keramat kerapiak ini kita berjalan kurang lebih ada 300 meter. Ikuti terus vlog perjalanan kali ini. Nah, kini kita ke arah Kepe atau ke arah Sukosewu. Artinya ini ke timur. Namun nanti tidak usah masuk atau tidak usah bertamu. Dikhawatirkan nanti tersinggung ya, karena ya sejarahnya seperti itu. Nah, beberapa meter ke arah timur terus ada warung Gadul Cafe.
kita belok kiri masuk gang kecil ini. Ini ke arah utara ya, ini ya. Masuk gang kecil. Terus dari sini kita belok kiri. Nah, belok kiri. Atau ini namanya ke arah barat. Jadi kalau dari kuburan Kerapia atau tempat makam yang menyendiri tadi itu berjalan paling-paling tidak sampai 2 menit. Nah, ini ada jalan kecil belok kanan, ya inilah. Di seputaran ini makamnya ya. Kita tidak usah bertamu. Bagi Anda yang ingin tahu, cari sendiri, Pak dikasih ancer-ancer pasti ketemu. Oke, yang terakhir kali Pak D akan berbagi petunjuk arah atau vlog menuju ke lokasi tersebut. Kita awali dari tempat yang mudah untuk dicari. Diawali dari depan kantor Balai Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Dari kantor Balai Desa Sidodadi, kita ke arah barat hingga sampai tikungan depan pondok pesantren Dusun Gempol. Adapun jalan yang kita lewati ini adalah dari Kapas menuju Klepek. Namun kita sebaliknya, ini kita dari Klepek menuju Kapas. Sama saja ya, dibulak-balik. Kita ke arah barat dari kantor Balai Desa Sidodadi sekitar 1 kilo. Nanti bila sudah sampai di pondok pesantren atau tikungan Dusun Gempol, ada jalan setapak ke sawah, kita ikuti jalan itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di Dusun Gempol. Jadi sebagian video ini Pak D potong. Kurang lebih 1 menit lagi kita sampai di lokasi. Nah, selanjutnya masalah tata cara pemakaman yang bisa dikatakan pilih-pilih orang yang ada di kampung pedesaan ini, apakah sampai sekarang masih berlaku dan masih menerapkan tata cara seperti itu? Yang jelas apa yang sudah dikemas dalam konten video YouTube pada kali ini, tata cara beberapa puluh tahun yang lalu. Konon di kampung pedesaan ini setelah ada tata cara semacam itu hingga kini, apabila ada keluarganya yang kapundut, maka bila mana sakitnya itu tidak lazim, maka selalu dirahasiakan. Ya, karena untuk mencapai ke tempat itu tidak ada jalannya atau belum ada jalannya yang bisa dilewati motor, hanya bisa berjalan kaki, itu pun dengan jalan setapak. Jadi itu, bagi Anda yang ingin tahu betul ya, pokoknya Anda serius ya kalau ingin datang ke sini, sebaiknya Anda tonton video ini sampai habis. Nah, di sini ada semacam pondok pesantren. Jadi tidak jauh dari kuburan atau makam wong buduk itu tadi ada semacam pondok pesantren semacam itu ya. Oke, paham? Bisa memahami video ini? Oke, terima kasih. Semoga konten video ini menghibur, menjadikan pembelajaran serta hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih, monggo Mbak. Double konten iki lho Mbak. Monggo sama liwat. Nggih, niki lho ngeplok makam tiyang buduk niki lho Mbak.